Sudah bisa lihat ini saya? Monitor saya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Untuk apa namanya, ini sederhana pertama ya. Kita coba-coba latihan PipeSim. Sebentar, saya ada file, harusnya ada file untuk tutorial ya. Saya ambil dari buku PipeSim ya. Mungkin ada di ini sih, ada di user guide-nya ya. Oke, Anda bisa buka user guide ya. Nah ini nih, PipeSim user guide ya. Pak, ini yang pertama select pipes and option di exit aja Pak atau? Ya, exit aja, di close aja. PipeSim apa tadi Pak, user guide? Ya, ada help ya. Help, ada PipeSim user guide. Nah, ini akan ada muncul buku ya, e-book. Anda lihat di case study ya. Di case study di case tadi kita ke case yang kedua ya, oil well performance analysis. Jadi pada latihan awal ini kita akan building well model ya, jadi membangun atau menyusun model sumur ya. Jadi pada model sumur ini nanti kita akan punya well completion ya, vertical well, kemudian ini ada node ya. Node itu sembarang titik ya, sembarang titik di mana di situ nanti kita akan mengakhiri aliran. Kemudian misalkan ini bisa kita anggap sebagai wellhead ya. Jadi node ini bisa kita anggap sebagai wellhead. Kemudian kita hubungkan dari completion ke wellhead itu menggunakan tubing. Nah, equipment-nya itu ada di sini ya, di menu ini ya. Ini ada vertical well ya, vertical completion. Kemudian nanti ada tubing di sini ya.
Nah, kita coba aja ya. Jadi kita bikin new single branch. Ya. New single branch. Nah, sehingga kita kan punya worksheet PipeSim yang baru. Ya. Kemudian kita pertama adalah memilih vertical completion. Ya. Vertical completion ada di sini. Kemudian kita pilih boundary node. Ya. Boundary node, boundary itu batas. Ya. Jadi kita node titik ya, yang merupakan ujung atau batas. Kemudian kita tambahkan tubing ada di sini ya. Kita hubungkan ya dari vertical well, klik. Jadi setelah ini diklik ya, ini akan aktif, kelihatan dia di toggle gitu ya. Kemudian kita hubungkan dengan, nah, ini kalau sudah terhubung tandanya, nah ini kalau kita geser-gesernya akan ada garis yang ikut menyesuaikan ya. Atau dia kalau kita naik turunkan dia akan panjangnya akan menyesuaikan. Ya. Nah, kalau kita punya model masih berwarna merah-merah seperti ini, berarti belum diinisialisasi dengan data, ya, belum ada datanya. Nah, nanti kita akan berikan datanya, ya. Sudah ini ya? Pak, mohon maaf tadi yang pertama bagaimana Pak? Soalnya ketinggalan Pak. Oke, saya hapus ya. Iya Pak. Kalau saya hapus dulu. Jadi pertama ya, kita ambil vertical well. Vertical completion, sorry. Anda di menu ini Anda cari ya, yang agak kiri. Nah, vertical completion kita taruh ya. Ini jadi vertical completion 2 karena tadi saya sudah punya. Ini kalau baru sama sekali, nah, ya. Ini new single brand, kemudian vertical completion, kemudian boundary node ini ya, boundary node, kemudian tubing. Hubungkan ya. Jadi hubungkan ini kalau terhubung tandanya seperti ini. Oke, sudah? Sudah Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian kita akan men-setup sumur ya. IPR. Jadi kita pakai PI, kita pakai Vogel nanti ya. Nah, jadi double klik pada completion, kemudian nanti kita isikan Vogel, kemudian data-datanya pakai ini kita. Ya. Sambil Anda buka user guide-nya ya, halaman 265 ya. Kita lihat, ini double klik. Nah, use Vogel, oke. Well PI ya. Nah, tadi data-datanya adalah
reservoir pressure-nya 3.600, reservoir temperaturnya 200, kemudian PI-nya adalah 8 STB per D per PSI. Jadi kita isikan di static pressure-nya, reservoir pressure itu di static pressure ya. 3.600, temperaturnya di 200 Fahrenheit, kemudian PI-nya 8, besar nih ya. Kalau sudah oke. Nah, kalau dia sudah diinisialisasi data dengan tepat, maka highlight merahnya akan hilang ya. Jadi dia sudah diisi data, datanya adalah valid. Kalau sudah kita isikan data di vertical well, kemudian kita isikan data di tubing. Ya. Tubing ini kita bisa view-nya untuk input kita bisa detail model seperti ini atau kita bisa simple model seperti ini ya. Nanti kita akan sering pakainya simple model. Tapi ini karena di apa namanya? Di sampelnya ini menggunakan detail, kita pakai detail ya. Jadi di fit-nya kedalaman MD 0, ini karena ada difereksi ya, ada belokan gitu. Nah, kedalaman 0 permukaan sama-sama 0, kemudian di 1000 measure depth 1000 ya, pada panjang pipa, panjang tubing 1000, dia kedalamannya di 1000. Dia masih sama. Kemudian nah ini mulai belok nih. Di 2500 ini di 2450. Kemudian 2500 ini di 5000. 5000 ini 4850. 7500, 7200, 9000, 850. Kemudian ini sudah ya. Ini deviation data ya. Kemudian kita oke, Anda lihat di user guide ya datanya ya. Nah, ini nih. Kemudian Anda isikan geothermal gradient. Geothermal 10 Fahrenheit, kemudian di kedalaman 9000 MD ya, measure depth, dia 200 Fahrenheit. Jadi geothermal ya, di 0 dia 50, kemudian di 9000 U value-nya di default aja nggak apa-apa, di 200 atau calculate ya. Default aja nggak apa-apa. Kemudian di tubing data ya, tubing configuration di 8600 sampai kedalaman dari 0 sampai kedalaman 8600 itu dia ID-nya 3958. Kemudian sampai 9000
ID-nya 6. Nah, ini casing ya sebenarnya ini ya. Tubing data ini casing 6184. Oke, ya. Oh, sorry, ini transfer koefisiennya coba. Transfer koefisien diganti 5 ini ya. Defaultnya 2, ini ganti 5. Nah, kita bisa lihat ya summary-nya ya. Seperti ini. Oke, sudah? Pak, Ya. punya saya masih ada yang kayak titik merah gitu, Pak. Kotak merah hitam, Pak. Yang di kotak merah. Yang di mana? Di vertical well atau di tubing? Di atas bawahnya, Pak. Di wellhead dan di vertikal. Ini belum disambung. Pastikan dia kesambung. Punya saya seperti ini, Pak. Ada kotak-kotak itu, Pak. Masih gini ya. Ini tubingnya nih, pastikan dia tersambung. Nah, ini kalau digeser, dia ada garis-garis nih. Kalau kotak-kotak merah mungkin dia diselect. Ya. Gini ya. Kalau cuma diselect nggak apa-apa. Saya kasih lihat punya saya aja, Pak ya. Coba Anda ini Anda WA aja di WA ininya. Screen-nya ya. Saya langsung lihatkan punya saya saja, Pak, di video ini aja, Pak. Oh, mau share screen. Tidak. Video gimana? Anda capture. Oh, langsung di anu ya. Coba. Ntar. Kecil masih. Itu klik bagian luar saja. Klik itu. Coba lihat tadi. Anu kecil soalnya nggak kurang kelihatan sih. Coba saya view Anda saja ya. Yang lain jangan ngomong dulu ya. Coba kalau digeser, yang S1-nya digeser, dia ikut geser nggak? Ya, Pak. Yang S1-nya digeser ya, jangan itu. Nah, S1-nya digeser. S1-nya jangan itu, S1-nya. Nah, itu ya. Ketika S1, nah klik, geser. Udah, bawah. Ke bawah coba. Udah kok, udah nggak ada masalah. Oh, tidak apa-apa. Udah. Oh, iya, Ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Kalau ada garis merah samping tubing itu Enggak apa-apa tuh. Kayaknya sisa aja. Kalau ada refresh atau di minimize kemudian digedein, dia akan hilang kayaknya. Nah, kalau sudah ini kan kita baru model fisik ya. Nah, jadi kompresinya sudah, ukuran-ukuran tubingnya sudah, maka kita perlu juga memodelkan fluidanya ya. Jadi fluida yang mengalir melalui sistem ini ya, yang mengalir melalui kompresi ya, lubang sumur naik ke tubing. Jadi kita setup black oil. Setup, pilih, kemudian black oil.
Data black oil, kita punya data water cut 10%, ya. Kemudian GOR-nya 500, SCF per STB, SG gasnya 0,8, SG waternya 1,05, API oilnya 36. Ya. Kita isikan fluid name-nya misalkan oil gitu ya. Ini bebas, namanya bebas. Kemudian water cut-nya 10%, kita isikan 10. GOR-nya 500. SG gasnya 0,8, 0,8, SG water-nya 1,05, API-nya 36. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah valid ya, sudah cukup valid. Pak. Ya. Pak, kita lanjut praktik lagi hari apa ya, Pak? Hari Rabu. Hari Rabu ya? Soalnya dari pihak kampus sudah dapat izin buat pakai lab komputer, tapi mungkin di pertemuan berikutnya, Pak. Oke, iya. Oke, iya. Coba ya, mungkin Selasa, saya Rabu ada kemungkinan ada perlu, cuman masih apa namanya? Belum pasti, Pak. Masih tentatif ya, masih belum pasti ya. Kalau Selasa siang berarti, Pak? Ya, saya acaranya antara mau Selasa atau Rabu gitu. Kalau besok Rabu, kalau Selasa jadi mungkin Rabu gitu. Kalau Selasa jadi ya Rabu kita bisa masuk, tapi kalau Selasa nggak jadi, kemungkinan nanti saya informasikan lah ya. Oh ya, Pak. Mungkin kalau digeser setelah Rabu. Ada nggak? Gimana, Pak? Kalau digeser setelah Rabu ada nggak? Kamis siang, Pak. Kamis siang ya. Kalau Selasa siang, kalau setelah jam 1 di sini, ada setelah jam 3 saya mungkin bisa. Saya soalnya pagi gitu. Keperluannya. Besok, Pak, setelah jam 3 sore. Setelah jam 3 sore waktu Ambon saya bisa. Selasa ya. Oh ya, Pak. Saya atau Rabu setelah jam 3 saya bisa gitu. Yang paginya saya nggak bisa. Jam 9. Gimana? Mau Selasa sore aja? Saya coba tanya ke Pak Was dulu ya, Pak. Halo? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Lanjut. Setup black oil sudah. Nah, itu kita cuma ngambil data dari kasus tadi ya, tapi kita tidak melanjutkan yang itu. Karena nanti kita akan melihat well profile profile temperatur ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 3 aja langsung ya. Jadi tadi ini sudah kita setup ya. Kemudian kita lanjutkan ke step 3 di nodal analisis ini, di case nodal analisis. Kita enggak tas 2 performance nodal analisis enggak. Kita langsung performing pressure temperature profile. Oh ya, tadi dipastikan kita pakai S-Drone and Drone ya. Sebenarnya enggak pakai S-Drone and Drone juga apa-apa ya. Building
Jadi di setup flow correlation ya. Setup ya, flow correlation. Nah, ini pastikan sudah pakai hydrogen and blown. Oke, defaultnya dia sudah hydrogen and blown, yang lain biarkan default ya. Nah, kemudian kita lakukan operation ya. Kemudian pressure temperatur profile. Sorry, kita save dulu ya. Kita save dulu dengan nama apa ini case-nya? Case study ya. Case study oil well. Case study 1 oil well ya. Anda cari foldernya ya di kasih nama oil well 1, foldernya oil well 1, case-nya tadi ya, case tadi 1 oil well ya. Oke. Kemudian kita masukkan data-data ya, outlet-nya. Pak. Outlet pressure. Pak. Calculated-nya kita pakai yang liquid ya. Jadi kan pilihannya kan kalau diketahui outlet pressure itu misalkan wellhead ya. Kalau kita diketahui wellhead pressure kita bisa menghitung liquid rate. Tapi kalau kita mau menghitung berapa nanti wellhead pressure-nya ya, kita harus tentukan liquid rate-nya ya. Nah, ini contohnya kita tentukan adalah liquid rate-nya. Kita tentukan adalah wellhead pressure-nya ya. Di outlet pressure ini yang kita calculate adalah liquid rate ya. Nah, wellhead pressure kita masukkan 300 psi. Kemudian kalau sudah kita run. Nah, kita akan dapat hasil seperti ini. Ini adalah grafik kehilangan tekanan di sepanjang tubing ya. Kita lihat di wellhead ya, ini 300 nih. Ini ya. Ini 300 ya. Flow rate X 300 ya, Y-nya 16. Nah, ini di kedalaman 0 ya, dia ini 300. Ini seriesnya bisa kita rubah-rubah ya. Skalanya. Display series. Edit, simple plot. Edit advanced. Series. Axis. Scale. Ini lab 800 ya. Ini misalkan labnya kita ganti jadi 1000 atau 500 ya. Ini increment-nya. Nah, ini akan kelihatan di 500 ya. Kemudian di bottom
maksimumnya di 34. Kita bisa rubah ya, maksimumnya ini paling tinggi berapa sih? $3.600. Jadi gini aja lah kelihatan ini di sini 300 ini nggak mulai dari nol ya. Ini 300 mulai. Ini kalau mau dimulai dari nol kita bisa ganti itu. Aksis left bottom sorry. Minimumnya 300 nih. Ini otomatis. Kalau mau diganti nol bisa diganti nol. Jadi dia 300 ya. 200 ini 300, 400. Kelihatan dia naik-naik. Sorry, turun sorry. Untuk flow rate-nya makin besar ya. Ini sorry untuk kedalaman makin besar ya. Kedalaman besar persennya naik atau kedalaman makin kecil persennya akan turun. Jadi tadinya di PWF, Anda tahu di PWF ya, di lubang sumur. Di sini ya. Di sini masih 3.000 berapa ini tadi? 3.200 ya. Jadi ini adalah di reservoir. 3.600 ini di reservoir. Ini kalau saya kasih apa namanya? Kasih annotation ya kalau Anda mau lihat. Jadi ini adalah reservoir. Ini posisi dari reservoir. Kemudian ini posisi di PWF. Ini posisi di PWF. Sorry. Ya, jadi di PWF itu adalah di sekitar 3.200 ya. Kemudian ini adalah di PWH ya. PWH. Jadi kita punya di sini pressure reservoir tadi 3.600, kehilangan tekanan di sepanjang media berpori itu sekitar 400, sehingga tekanan di dasar sumur ya PWF ini adalah 3.200. Ini masih pada kedalaman yang sama ya, kedalaman sama. Kemudian ketika minyak itu mengalir naik ke atas ya, maka tekanannya makin lama akan makin turun. Jadi dia hilang ya. Hilang akibat apa? Pertama adalah beda elevasi ya. Kemudian yang kedua adalah friksi. Nah, ini karena dia multifasa, ini juga ada friksi antar fasanya juga gitu. Jadi lebih kompleks daripada kalau satu fasa kemarin. Nah, ini bisa Anda lihat, ini adalah tekanan di sepanjang tubing. Semakin mendekati ke permukaan, tekanannya makin kecil atau dia mengalami kehilangan. Mulai dari di dasar sumur sebesar 3.200 sampai ke wellhead itu adalah dia sebesar 300. Ini pada aliran ya,
apabila liquid rate-nya kita atur tadi di berapa? Apabila wellhead pressure-nya ya 300. Nah, berapa liquid rate-nya? Flow rate-nya ada sebesar ini nih ya. Flow rate-nya adalah 3.306,9 STP per D. Sama nggak punya Anda? Atau beda? Ini soalnya kalau di ini beda ini. Wellhead pressure 300, production rate-nya 8.000. Ini 3.000. Oh, 3.600 PI. Sorry, ada yang salah tadi ya, makanya kok beda. Kita lihat lagi operation, pressure, temperature profile. Yang kita hitung adalah liquid rate-nya 300. Dan model oke, ini ya. Sorry tadi salah ya. Tadi 3985 itu nggak pakai titik saya. Pantesan kok beda dengan yang di mana tadi Pak? Bisa ulang Pak? Terlalu cepat. Nah, ini kalau benar ya, flow rate-nya ini sama dengan yang di sini ya, nggak sama persis ya. Ini Anda lihat di production rate-nya di 8.518 ya. Kemudian flowing bottom hole pressure-nya adalah 2.535. Jadi kita lihat ya. Ini yang pertama tadi salah, ini yang betul ya. Jadi ini adalah well pressure, reservoir pressure. Sorry tadi salah ya. Ini saya ralat. Ini adalah PWF, P reservoir ya, atau PS gitu ya, P statik. Kemudian ini adalah PWF. Ya. Kemudian di sini adalah PWH. Ya. Jadi kita dapat static pressure atau reservoir pressure di 3.600, kemudian hilang di sepanjang media berpori ya
sampai dia di bottom hole-nya ini kira-kira ya. Kemudian Pak, Anda dengar saya nggak? halo Pak, Halo? halo. Bentar. Ini ada masalah. Anda dengar saya nggak? Halo Pak, Ya? baru dengar Pak dari tadi. Saya panggil. Oh, ini kayaknya saya pakai headset. Headsetnya bermasalah. Sorry ya. Pak, tadi terlalu cepat Pak, kami ketinggalan Pak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Halo. Kalau ada background yang lagi main gitar, jadi matiin dulu ya. Aja Pak. Anda tadi sudah ini ya, sudah punya model ini kan ya? Iya Pak. Nah, punya model ini, kemudian kita lanjutkan ke operation ya. Operationnya adalah pressure temperature profile. Kita klik ya. Nah, kita bisa menghitung ya. Kalau menggunakan liquid rate tertentu, kita nanti bisa hitung berapa wellhead pressure-nya. Atau kita hitung sebaliknya, kalau kita set wellhead pressure-nya, berapa nanti liquid rate-nya. Nah, yang ini langkah yang ini adalah apabila kita set wellhead pressure-nya di nilai tertentu. Nah, sehingga yang dikalkulit, yang dihitung itu adalah liquid rate. Jadi kita pilih calculate variabelnya adalah yang liquid rate. Sehingga kita harus menentukan berapa wellhead pressure-nya. Wellhead pressure-nya adalah 300 PSI. Udah gitu aja ya. Kemudian kita run model. Run. Nah, sehingga kita akan punya kurva seperti ini ya. Nah, kurva ini penjelasannya adalah yang di sini 3.600 ini pojok kanan bawah ini adalah PS ya, static pressure atau reservoir pressure. Kemudian dia hilang ya pada kedalaman sekitar 8.000 ya. Flow rate saya masih 3306 Pak. Yang Oke, dipastikan ya tubing, ukuran tubingnya ya. Kita lihat di double klik tubing. Nah, di tubing configuration ini 3 poin atau 3 koma ya. 3,958 atau 3,958. Anda tergantung pakai pecahan atau apa. Ini kalau ini kan 0,5 ya. Well thickness-nya. 0,5 kalau saya. Jadi koma pakainya titik. Nah, ini pastikan dia adalah di 3,958, ini 6,184.
88512. Sebentar ya. Ini gimana sudah? Flow rate-nya tadi 8512. 8512 sekitar 8.500-an ya. Jadi kalau tepatnya seperti itu. Jadi ini adalah di 3.600 ini adalah static pressure. Kemudian di 2.500 ini bottom hole pressure ya, PWF. Kemudian di 300 ya, di ujung kiri ini adalah tekanan di wellhead. Nah, PWH, di sini PWF, di sini adalah PS. Nah, ini adalah case yang pertama. Ya. Tadi catatannya apa? Jadi kita tentukan ya, wellhead-nya kita atur tekanannya. Kita bisa pakai cuk gitu ya. Atau bisa kita atur dari valve-nya gitu. Kayak cuk lah kalau mengatur aliran ya. Jadi pakai cok tertentu, ukuran tertentu sehingga kita dapat aliran sebesar 300, kita atur sehingga kita dapat tekanan sebesar 300 PSI. Nah, sekarang sebaliknya, apabila yang kita atur adalah liquid rate-nya, nah, wellhead-nya nanti akan menyesuaikan. Ini liquid rate-nya kan 8.500 ya. Nah, sekarang kita set misalkan liquid rate-nya lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Misalkan kita lebih rendah dulu, misalkan di 7.000. Ini nggak usah kita tutup, yang plotnya kita rubah saja di case-nya ya. Jadi run pressure profile temperatur. Nah, sekarang yang calculate-nya adalah outlet pressure. Nah, kita lihat apabila liquid rate-nya kita set di 700 atau kita gini ya. Sorry. Biar kayak tadi ya, 300. Kemudian kita sensitivity ya. Sorry, ini kita sensitivity. Objeknya adalah pressure-nya sistem data ya. Kemudian outer pressure. Ini kan bisa 300, ini 300, ini kita sensitivity. Kita isi apabila kita set di 100, jangan 100 lah, terlalu kecil, 200 ya, kemudian 300, kemudian 400. Nah, sensitivity ini apa? Kita bisa lakukan untuk perubahan variabel. Ya.
Jadi outletnya kita set aja di sini 300 nggak apa-apa. Kemudian di sistem data ya, objek sistem data. Kemudian variabelnya adalah outlet pressure. Wah, ini hilang nih tadi karena kita rubah ya. Kita isikan 200, kemudian 300. Ini bisa ring gini ya. Nah, 200 sampai 400. Sama aja sih stepnya 100. Kalau mau lebih banyak ini lebih mudah pakai ini ya. Apply. Nah, kita dapat ini. Tutup. Nah, kita lakukan run model. Oke, kita lihat. Nah, di sini sekarang kita punya 3 garis. 3 garis ini menyatakan apa? Yang biru, kita lihat, ini adalah apabila payout-nya atau pay output, pay outlet-nya, ya, itu kita set di 200. Yang ungu atau yang pink ini ya, yang ungu apabila kita set di 300, kemudian yang hijau segitiga apabila outletnya kita set di 400. Nah, ada perbedaan nggak di flow rate-nya? Terlihat yang wellhead pressure-nya kecil, dia punya flow rate yang lebih. Coba ini Anda lihat ini 9.000, ini 8.000, ini 7.000 ya. Kalau wellhead-nya makin kecil, maka flow rate-nya akan makin besar ya. Kalau wellhead-nya makin kecil, maka PWH-nya juga makin kecil. Terlihat di sini PWH-nya ini 2.400, ya kan? Yang di sini PWH-nya sekitar berapa nih? Mungkin 2.500, ya. Kemudian yang ini 2.700 nih. Yang hijau. Semakin kecil PWF, maka laju alirnya akan makin tinggi. IPR, ya. Ada plot IPR kan seperti itu. Jadi ini adalah sensitivity. Jadi apabila pada sistem ini, pada sumur ini, kita lakukan pengisian beberapa variabel. Ya. Apabila wellhead-nya kita set di 200, di 300, dan di 400. Maka kita akan dapat flow rate-nya di 9.000 sekian, 9.500 barrel per day, 10%-nya air. Ya. Jadi ini adalah liquid flow rate, ya, liquid rate. Minyaknya berapa? Ya 90%-nya. Ya. Masih ada 900-an barrel itu berupa air. Nah ini kemudian yang pink, ini yang outlet pressure-nya adalah 300 PSI, dia flow rate-nya di 8.500. Kemudian di yang hijau segitiga, ya, dia semakin tinggi P outlet-nya, sehingga PWF-nya juga makin tinggi. Kalau PWF-nya makin tinggi, maka laju alirnya makin kecil. Nah, kita bisa konfirmasi ya menggunakan IPR tadi ya. Oke, kita lihat, klik. Kemudian calculate PI. Sorry, ini kalau mau ini harusnya bisa ini chartnya gimana ya? Saya lupa. Oh, enggak ada di sini. Maaf, di apa namanya di Prosper ya. Ini operasinya berarti nodal. Well performance. Model. Nah,
Saya clear dulu. Sistem output-nya bukan ini keseluruhan. Ini kalau seriesnya kita ganti di aksis combustion well, flowing pressure. Pressure kalau set di 2000. Ini IPR-nya ini ya. Jadi kalau mau lihat IPR-nya, Anda bisa well performance ya. Jadi di vertical well ini ya, kita operasinya adalah well performance curve. Run model ya, kita nggak pakai sensitivity. Oke, nah ini tapi ini well performance ini sistem outlet pressure ya. Jadi ini adalah tekanan di wellhead. Nah, kalau IPR itu aslinya kan di sebelah kiri ini adalah PWF ya. Nah, maka ini setnya kita ganti di label Y-nya ini adalah vertical well, completion vertical well, flowing pressure. Nah, ini completion vertical well, flowing pressure. Ya. Nah, kita lihat pada mana tadi chartnya ya. Nah, ini 2400 ya. Kemudian 2400 itu apabila PWF-nya ya. PWF-nya 2400, flow rate-nya sekitar 9500, 9600 ya. Kita lihat PWF 2400 di chart ini nih. PWF 2400. Nah, ini di sini nih ya. Ini didapat ya 9600 kan ya. Di sini nih. Ini kan 250 ini 9500 di sini, ini 975 gitu. Nah, perpotongannya di sini nih, 1600-an. Kemudian kalau PWF-nya adalah di sekitar 2500 ya, yang pink ini ya. Yang outlet pressure 300 itu flow rate-nya di 8500. Kita cek di sini ya. 2500 kira-kira di sini ya. 8500. Jadi sesuai antara IPR dengan tadi di sini ya. Ini didapat tekanan-tekanan di sini IPR nih. Jadi hitungan-hitungan di sini adalah IPR. Kemudian hitungan ke atas ini adalah hitungan kehilangan tekanan di sepanjang pipa. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita case yang kedua ya. Masih datanya sama dengan ini. Operation sama ya tadi, pressure, temperatur profile. Sekarang yang kita set adalah, yang kita kalkulkan adalah outlet pressure-nya.
apabila liquid rate-nya kita tentukan. Misalkan liquid rate-nya adalah 8.000. Kalau liquid rate-nya 8.000, laju 8.000, berapa tekanan di outlet pressure-nya? Ya, berapa tekanan di wellhead? Nah, ini kita sensitivity ya. Misalkan sistem data, liquid rate-nya kita set di 7.000, 8.000, dan 9.000. Ya. Jadi ini 8.000, kemudian di sensitivity. Jadi ada 3. Nanti grafiknya sama kayak tadi. Atau mau kita lebih banyak bisa dari 6.000 sampai 9.000 gitu misalkan ya. Stepnya di 1.000. Kita nanti akan punya 4 data. 6.000, 7.000, 8.000, dan 9.000. Oke, kita run model. Nah, kita akan punya 4 data ini ya. Yang hijau ini adalah apabila liquid rate-nya adalah 9.000 ya. Yang abu-abu apabila liquid rate-nya 8.000, yang ungu apabila liquid rate-nya 7.000, yang biru apabila liquid-nya 6.000. Nah, berapa wellhead pressure-nya? Ada di sini nih. Kita bisa lihat di data ini. Di kedalaman 0 ya. Di kedalaman 0 elevation. Nah, ini kedalaman 0 ini nih. Ya. Kita lihat di kedalaman 0 itu ada di sini. Nah, untuk liquid rate 6.000, tekanan di wellhead pressure-nya adalah 4.908 atau 500 PSI kira-kira. Ya. Kemudian apabila kita sumur ini kita produksikan pada laju alir 7.000, maka dia punya wellhead pressure sebesar 425, sorry. Kemudian apabila kita produksikan di 8.000, dia di 344 PSI wellhead-nya. Apabila kita produksikan di 9.000, maka wellhead-nya ada di 2.500. PWF-nya berapa? PWF-nya ada di kedalaman 8.500 yang paling kecil nilainya ya. Ini 8.500. Nah, di sini nih. Ada di ini PWF-nya nih. Ya. PWF-nya di 2.850, di 2.725, 2.600, serta 2.475. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Anda dengar saya nggak? Dengar, Pak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya. Maaf tadi saya terlambat. Ada tugas yang lain gitu. Pak tadi Mungkin itu yang dulu, kotak. nanti next time saya inikan lagi. Saya Pak. kabari Yang lagi kotak. ya. Hari Selasa apa hari Rabu. Oke, mungkin itu dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Saya tutup ya. Iya, Pak.